Sebelum videonya berlanjut, silakan subscribe dulu ya supaya channel ini lebih berkembang. Oke, sekarang lanjut. Kita kedatangan Yamaha Jupiter Jet, motor tukang galon ya. Dengan kendala ban belakangnya bocor. Jadi ini ada pakunya ya, pakunya masih menancap. Jadi ini saya ngambil pakunya dulu dengan bantuan tang. Jadi datang ke bengkel dengan kondisi bannya sudah kempes ya karena paku. Nah, kita lihat ini pakunya ya. Oke, setelah pakunya dicabut, lanjut kita bongkar dulu ya. Oke, ini saya tekan-tekan dulu bagian samping bannya ya, supaya tidak menempel di pelek, supaya tidak susah juga ya. Oke, setelah itu kita masukkan cukitan yang pertama. Oke, sambil atasnya kita tekan-tekan juga ya. Oke, setelah cukitan yang pertama masuk, lanjut kita masukkan cukitan yang kedua ya. Ya, ini bannya masih susah, masih sangat keras. Cukitan ketiga juga agak susah masuknya ya. Jadi ketika cukitan ketiga tidak bisa, ini cukitan keduanya saya lepas dulu, kemudian saya masukkan lagi. Oke, setelah bisa, saya lanjut cukitan yang keempat kali ya. Oke, udah bisa semua. Nah, setelah itu biasanya lebih mudah karena bannya sudah longgar. Oke, lanjut semua bagian saya cukit supaya banyak keluar semua ya. Oke, kemudian saya buka bagian tutup dopnya sama mur 12 nya saya buka ya. Ini harusnya dibuka pas pertama, tadi sayanya fokus sama paku, jadi habis pakunya diambil kita langsung dicukit. Yang nggak apa-apa sih, prosesnya dibalik juga. Yang penting kondisi bannya sudah kempes. Oke, setelah murnya bisa dilepaskan, lanjut kita tarik bagian ban dalamnya ya. Oke, tarik terus keluarkan secara perlahan-lahan. Oke, sudah keluar. Sambil kita putar bannya ya. Oke, ini bagian dopnya kita keluarkan, agak sedikit susah karena terjepit ya tadinya. Oke, sekarang udah bisa dikeluarkan semua. Lanjut ke proses pengecekan bagian yang berlubang. Karena tadi ada pakunya, jadi dikhawatirkan ada lebih dari satu lubang yang bocor. Jadi nanti kita lakukan pengetesan dengan media air. Kalau misalkan ada lebih dari satu lubang, kata si pemiliknya harus diganti aja. Tapi kalau ada cuma satu lubang, kalau bisa ditambal. Sampai setelah banyak dipompa, lanjut saya siapkan ember yang berisi air ya. Oke, saya siapkan ember berisi airnya. Nah, kemudian saya rendam, terus saya putar lagi, terus bergantian memutar ya. Oke, ini yang kempesnya sudah ketahuan, tapi tetap saya putar dulu ya, karena saya pengen ngelihat apakah semua dari semua bagian itu yang bocor cuma satu atau lebih dari satu. Oke, setelah kita tahu yang bocor cuma ada satu, kita lanjut kita kasih tanda pada bagian yang berlubangnya. Jadi tadi meskipun kena paku, tapi yang bocor cuma satu ya, tidak sampai tertembus atau tidak sampai lebih dari satu yang bocor. Oke, setelah itu, setelah ditandain, kita kempeskan lagi bannya. Oke, setelah itu kita lakukan proses pembakaran. Sebelum dibakar, seperti biasa kita lakukan proses penggosokan dengan menggunakan gergaji ya. Jadi supaya ban-bannya itu merata ya. Jadi ban
ketika dikasih karet tambal itu karet tambalnya bisa menempel atau merapat dengan bagus, jadi bannya tidak bocor kembali. Ini saya gosok-gosok dengan rata ya, gunanya supaya bannya itu tidak halus atau bannya agak sedikit tipis, biar pas dikasih karet tambal itu tidak bocor. Ini karet tambalnya saya ukur sesuai dengan lubangnya, kemudian saya gunting-gunting bagian pinggirnya yang lancip ya, supaya tidak lancip. Setelah itu saya tempelkan ke bagian lubangnya. Setelah tertempel, lanjut kita siapkan bagian kalengnya untuk proses pembakaran. Seperti biasa, posisinya yang ada karet tambalnya itu harus di bawah ya, harus di bawah. Nah, setelah itu kita kasih karet buat ngepresnya, kemudian alat presnya kita kencangkan atau kita putar searah jarum jam, terus kita press, gunanya supaya proses pembakarannya sempurna ya. Setelah kencang, lanjut yang bagian tidak dibakarnya kita selapkan ke bagian pengepresan supaya tidak ikut terbakar ya. Di sini saya pakai spiritus buat alat bakarnya. Jadi spiritus itu bagus ya, proses pembakarannya apinya bagus. Setelah itu kita nyalakan, nanti lanjut proses pembakarannya saya skip ya. Nanti saya akan bedakan hasilnya ya. Ini pembakaran pertama hasilnya masih kurang ya, karena tadi banyak angin jadi apinya tidak stabil, jadi proses pas pembakarannya itu tidak merata. Nanti saya akan contohkan, saya akan kasih lihat pas karet tambalnya belum matang, alhasil masih nempel di bagian kalengnya ya. Itulah fungsinya kaleng. Ini saya tarik secara paksa juga karetnya masih menempel ya. Ya, karena masih menempel, ini kalau ditarik paksa yang ada nanti karet tambalnya lepas kembali. Jadi sebelum ditarik, saya tambal ulang, saya press ulang, saya bakar ulang, tapi dengan jumlah spiritus yang sedikit aja, tidak usah lama-lama, nanti yang ada malah kebakar. Jadi proses tambalan kedua atau pembakaran kedua itu tidak perlu lama-lama, cukup sebentar aja atau sedikit aja ukuran spiritusnya. Ini saya sedikit aja ukuran spiritusnya, cuma untuk melakukan pembakaran lebih lama sedikit aja. Tidak usah tidak saya skip, paling 1 menit juga kurang ya. Ini tidak saya skip, proses pembakarannya saya tungguin juga, karena dengan spiritus yang sedikit tapi posisi alat presnya masih panas, pemanasannya juga bakalan cepat panas. Jadi cuma buat pemanas tambahan aja, karena tadi masih ada bagian karet tambal yang masih menempel ke bagian kaleng ya. Ini saya tungguin juga nggak lama sih sebenarnya, cuma beberapa detik bahkan. Jadi sudah nyampe 1 menit. Ini 1 menit lebih ya. Tinggal saya lihat apinya sudah padam. Jadi karena spiritusnya sedikit juga paling 1 menit juga apinya sudah langsung padam ya. Dan kita lihat perbedaannya setelah bagian karet tambahnya sudah matang semua. Kita lepaskan juga, lepas sendiri kalengnya ya. Itu menandakan karetnya sudah matang dengan sempurna. Jadi itulah perbedaannya.
Jadi tidak selamanya proses pembakaran itu satu kali, tapi kadang 2 kali atau 3 kali, tergantung kondisi angin juga, apinya nyalanya bagus atau gimana gitu. Jadi kita harus jeli, jangan sampai karet tambalnya belum mateng terus kita tetap pasang rodanya, yang ada bannya nanti kempes lagi atau bocor lagi di bagian samping tambalannya ya. Oke, lanjut saya melakukan pengecekan untuk ban dalamnya untuk yang kedua ya. Nah, karena tadi proses tambalnya sudah bagus, jadi pas pengecekan juga tidak ada kebocoran lagi. Oke, lanjut ke tahap pemasangan seperti semula ya. Pemasangan seperti semula. Di sini saya pakai dongkrak buat menaikkan ban belakangnya ya, karena standar tengahnya itu sudah dicopot, jadi saya pakai dongkrak untuk menaikkan posisi ban belakang. Oke, di sini sebelum saya memasukkan ban dalamnya, saya cek dulu bagian ban luar, bagian dalamnya barangkali masih ada paku atau kawat yang bisa bikin ban dalamnya bocor lagi. Oke, saya cek sambil saya putar bannya ya. Setelah saya cek menyeluruh, ternyata masih udah bersih, udah tidak ada apa-apa, jadi langsung saya pasang. Ini saya pasang dulu bagian karet pelapisnya ya. Jadi karet yang dari ban bekas kita sobek, terus kita masukkan sebagai pelapis supaya gesekan antara ban luar dan ban dalam itu tidak terlalu besar. Lanjut saya masukkan bagian lobnya dulu ke bagian pelek, lubang peleknya ya, supaya pas pemasangan itu peleknya tidak miring. Oke, lanjut ke proses memasukkan ban dalam. Oke, sedikit-sedikit sambil kita perhatikan posisi ban dalam yang ada di dalam bannya ya. Jadi jangan sampai ban dalamnya itu mengembang, nanti pas pencongkelan itu bakal tercongkel atau bocor lagi. Jadi setelah masuk ini saya tekan bagian setengah bannya ya sampai masuk. Nah, kemudian yang setengahnya lagi saya cukitan dulu sambil kita tekan-tekan juga bagian atasnya, karena kalau tidak seperti itu nanti bannya bakal susah buat dicongkel masuknya ya. Jadi satu congkelan sambil atasnya juga kita tekan-tekan, kemudian congkel lagi, dan saya tekan-tekan lagi bagian atasnya atau bagian sebaliknya ya, supaya tidak menempel pada bagian pelek. Oke, setelah itu lanjut kita masukkan lagi bagian ban luarnya ya, pakai cukit sedikit pelan-pelan ya. Jadi bagian bawahnya kita cukit, bagian atasnya sambil kita tekan-tekan, begitu seterusnya. Oke, sambil saya tekan-tekan juga. Oke, saya cukit bagian bawah, kemudian bagian atasnya saya tekan, seperti itu berulang-ulang ya. Oke, setelah masuk semua, lanjut kita kencangkan bagian dopnya ya, kemudian kita pompa. Setelah pasang pentil kita kemudian pompa ya, dan kita pompa. Kemudian tahap akhir kita pompa bagian bannya ya, tahap akhir sebelum semuanya selesai. Oke, setelah bannya dirasa cukup, lanjut kita tutup dopnya. Oke, kemudian
kemudian kita longgarkan bagian penahan standar sama raknya ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Ditunggu juga komennya biar video saya lebih semangat bikin kontennya lagi. Oke, terima kasih.